pertumbuhan ekonomi kemarin sangat signifikan. Itu ditopang oleh namanya government spending. Betul. Bagaimana belanja pemerintah digelontorin luar biasa, makanya kalau kita lihat ini cenderung ada fiscal overheating namanya. Makanya ada pajak-pajak baru lagi kan ya kan, atau pajak UMKM lah yang tadinya 0,5% jadi 22% PPh badan misalnya. Terus informasi-informasi di lapangan restitusinya agak dipersulit lah gitu kan. Jadi ini kan beberapa kondisi yang kita tangkap di masyarakat bahwa, dan para pelaku usaha tentunya Mas Pras, bahwa kondisi fiskal kita ini bleeding. Nah, hal inilah kemudian kita melihat potensi di kuartal kedua dan ketiga. Ini pertumbuhan ekonomi akan cenderung turun. Pertanyaannya adalah seberapa turun? Apakah akan flop, artinya turun tajam, atau akan melandai? Nah, harapan kita ini kan turunnya cukup landai lah. Walaupun memang secara cyclical tahunan Mas Momo, bahwa memang akan turun. Karena kuartal 1 ini kan ditopang dengan beberapa momentum. Lebaran, terus libur panjang, dan adanya THR itu menopang lebih dari 100 triliunan tambahan. Artinya momen-momen itu yang kemudian membuat bahwa kuartal 1 memang udah sewajarnya naik. Tapi sekali lagi, bagaimana kemudian kuartal kedua itu bisa tetap tumbuh positif lah, kira-kira begitu. Apalagi ketiga atau masuk ke semester kedua. Nah, sekarang kalau kita kaji dan kita analisa nih, bagaimana di tahun 2026 secara overall, secara umum. Dari awal sebenarnya teman-teman Apindo, Mas Pras, itu sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini akan secara konservatif itu di angka 5,0 sampai dengan 5,4%. Itu pun dengan asumsi bahwa kemarin geopolitik kita tensinya belum terlalu tinggi. Tensi geopolitiknya belum terlalu memanas. Sehingga perkiraan kita ya mungkin kembali di kisaran angka itu. 5, tetap di atas 5 lah. Karena konsensus dari global kan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan solid di atas 5%. Tapi kalau tetap stabil di angka 5,6, banyak sekali tantangannya. Kita nggak pernah bilang mustahil. Tapi tantangannya, catatannya banyak sekali. Tapi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi kita juga sempat diskusikan, adanya 400 triliun uang sisa anggaran lebihnya itu ditaruh di sistem keuangan Indonesia, di Bank Himbara, itu semoga mendorong likuiditas walaupun bunganya tinggi nih gitu. Duit ada tapi bunga tinggi, mau diambil nggak Mas Momo? Kan repot kan? Pusing juga. Loh, sekarang gini, bunga di Indonesia ini bunga komersial itu rata-rata konservatifnya di 8 sampai 14%. Rata-rata bahkan double digit ya, di angka 12%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain, rata-rata hanya 4 sampai 6%. Nah, ini kan yang membuat yang namanya, kalau Apindo menyebut ini namanya high cost of doing business. Di mana Apindo itu mengklaster ada 4 hal yang membuat high cost of doing business. Satu, berbicara masalah harga energi kita yang relatif tidak kompetitif dengan negara lain. Kemudian biaya logistik kita yang cenderung tinggi, Mas Momo. Mas Momo bisa bayangkan, rata-rata logistik itu membebani hanya sekitar 12 sampai 14% dari HPP atau harga pokok penjualan kita. Namanya COGS, cost of goods sales. Tapi di kita, di negara berkembang seperti Indonesia ini, membebani kira-kira ya di angka 22 sampai 24. Nggak efisien bisnisnya. Jadi itu klaster kedua logistik. Klaster ketiga, nah ini yang tadi kita bahas, itu berbicara masalah cost of fund, cost of money. Kita kalau mau pinjam aja mahal gitu. Coba kalau kita misalnya pinjam, ini baru kita sebagai pengusaha loh. Belum kalau konsumen. Mas Momo pernah nggak pinjam pinjol? Kayaknya nggak pernah ini, duitnya banyak. Misalnya pinjam pinjol, bunganya bisa 20 sampai 50% setahun loh. Itu kan sebenarnya membebani kemampuan daya beli masyarakat. Jadi artinya bunga yang tinggi itu bukan hanya membebani supply side, bukan hanya membebani pengusaha, tapi juga demand side. Orang mau pinjem, atau floating bunganya 14%, 15%. Tingkat suku bunga acuan kita baru aja naik lagi loh, 20% menjadi 5,75%. Nah, klaster yang keempat itu berbicara masalah SDM sebenarnya. SDM udahlah. Kalau SDM panjang nih diskusinya ini kan. Betul. Kira-kira begitu Mas Mas. Jadi Apindo sudah mengklaster bahwa 4 hal itu yang secara struktural itu masih menjadi problem di Indonesia dan kita konsisten untuk mendorong. Makanya di Apindo ada namanya Satgas di bottlenecking. Jadi kita punya dashboard khusus, kita berikan masukan-masukan pada institusi terkait nih, Kementerian Koordinator Ekonomi, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain. Tapi poinnya adalah kita fokus mendorong agar bagaimana ekonomi bisa tumbuh dan bisa merata. Kira-kira kesalahannya berarti klasik, Mas. Klasik. Dan berulang. Klasik dan berulang. Saya sepakat dengan nih. Klasik dan berulang ini kan sebenarnya sindiran buat regulator sebenarnya. Enggak, ini dengan bahasanya klasik dan berulang kan berarti ini masalahnya sudah tercapture, tapi kok enggak selesai-selesai. Betul nggak Mas Momo? Benar banget. Ini Mas Pras ini menyindir dengan bahasa halus sebenarnya. Kira-kira begitu Mas. Baik. Tapi kalau misalkan
akan melihat kondisi tadi kan udah disebutkan ya kalau misalkan semester 1 tantangannya begitu berat ya. Ya. Dan apalagi ditambah dengan konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu lalu dan naiknya harga minyak. Nah, dengan kondisi sekarang ini dengan harga yang suku bunga udah mulai naik, suku bunga. Terus ditambah lagi dengan konflik geopolitik udah mulai mereda nih sekarang. Tapi kira-kira dengan kenaikan suku bunga dengan rupiah yang mulai agak melandai dikit ya. Oke, jadi gini, coba kita sedikit satu persatu, Mas Momo. Karena begini, ada satu hal yang buat kita itu membuat lebih stabil. Misalnya kayak tadi, kondisi geopolitik yang lebih stabil, harga minyak yang tadinya sampai menembus 120 ya. $1 per barel itu kan luar biasa. Itu akan membuat fiskal kita bleeding karena kita asumsi makronya di angka 80 $, per barel. Nah, itu ketika ada stabilitas nilai, karena bayangin minyak kita sehari lebih dari 1,2 juta barel, kita baru liftingnya 650 misalnya. Artinya ketika kemudian terjadi fluktuasi harga minyak yang luar biasa, tentunya fiskal kita yang akan terbebani. Nah, tapi kemudian memang ada beberapa kondisi yang membuat kita ini ya ada semacam disinsentif lah, semacam itulah ya. Misalnya tingkat suku bunga acuan tadi, walaupun kami sadar Mas Momo bahwa ketika BI dengan instrumen moneternya itu menaikkan suku bunga acuan, ini 3 kali berturut-turut loh. 3 kali benar. 25 basis point, 50 basis point, kemudian terakhir 25 ya. Jadi bayangin dari 4,75 langsung lompat menjadi 5,75 dalam waktu 1-2 bulan ya. Ini kan buat kita jadi PR betul ya, jadi PR betul. Jadi teman-teman bahkan tanpa kondisi itu pun, Apindo kemarin udah survei. Tapi ini survei tahun 2025 ya, untuk memotret bagaimana proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Itu teman-teman pengusaha Mas Momo, itu rata-rata sekitar 64% belum akan melakukan ekspansi usaha. Karena beberapa faktor ya, faktor. Misalnya permintaan yang cenderung masih up and down dan lain-lain. Tapi poinnya dengan kondisi yang seperti itu tentunya dibutuhkan regulasi yang lebih pro dengan pertumbuhan dan pemerataan. Karena ketika regulasi itu bisa mendorong dan memberikan daya ungkit yang maksimal, maka tentunya kita, ya itu yang kita harapkan. Apa bentuknya ya? Banyak lah. Kalau istilah Mas Pras itu kan harus ada sebuah bauran yang bersifat komplement gitu. Jangan sampai ya kayak tadi sekarang fiskal aja tadi pajak UMKM, pajak UMKM dari 0,5% menjadi 22% pajak badan ini kan dikatikan luar biasa ya. Belum ini lagi kita kasih exercise betul ya, dan Apindo mengkritisi misalnya beban-beban ini kan banyak ya kan. Bahkan PT yang belum TBK ini harus RUPS, lapor ke notaris kan. Dan itu kan bayar masalahnya. Ada PNBP-nya ada, notarisnya bayar. Jadi teman-teman yang masih bergerak di skala, harusnya kan ada skalanya nih. Misalnya yang omsetnya minimal di atas usaha, jangan mikro lah. Mikro kecil jangan dulu lah. Mikro kecil kan ada undang-undang tentang UMKM. Kalau misalnya omset masih 5 miliar, 10 miliar setahun misalnya ya jangan dulu lah. Misalnya misalnya. Tapi poinnya dibutuhkan sebuah kebijakan komprehensif, jangan malah menambah-nambah cost of doing business gitu. Kira-kira begitu Mas Pras, itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Ya, tapi kan kita lihat dengan insentif, pemerintah juga sebenarnya kan sangat aware dan care juga nih dengan kondisi ekonomi, dengan di semester kedua ini beragam insentif sudah diberikan kan. Ada insentif misalnya yang untuk Nataru, kemudian libur sekolah begitu yang sudah disiapkan, kemudian harga gas industri LNG yang kemarin sempat ramai dipatok di $13 Amerika Serikat per MMBTU. Nah ini akankah nanti bisa berkorelasi nggak sih untuk ngelihat bisnis tadi, misalnya tadi tantangannya cost of fund, kemudian cost of doing business, kemudian ya tujuannya kan supaya pasar tenaga kerja kita masih tetap kondusif, tidak ada ancaman-ancaman PHK lagi nih Pak Haji. Kalau saya tuh seneng lihat Mas Pras tuh menyampaikan sesuatu itu. Ini cocok jadi jubir ya bro.